Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Natan datang kepada Daud setelah Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan secara diam-diam. Nabi Natan berkata kepada Daud, "Tuhan juga telah menghapus dosamu. Kamu tidak akan mati. Namun demikian karena dengan perbuatan ini, kamu benar-benar menghina Tuhan. Anak yang lahir bagimu itu akan mati." Demikianlah kalau kita membaca ulang kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14 tadi. Kita mungkin akan mengatakan, Bapak Ibu, ini keterlaluan. Masakan dosa Daud diampuni? Bukankah Daud sudah merencanakan kematian Uria dengan meletakkan Uria di garis depan pertempuran? Daud merencanakan itu setelah Daud memperkosa Batseba, istri Uria. Konsekuensi hukuman atas Daud adalah bayi itu akan mati. Tetapi Natan berkata, "Tuhan telah menjauhkan dosamu." Ya, seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari. Dengan kekuasaannya yang sangat besar sebagai raja, Daud melakukan perzinahan dengan melakukannya kepada seorang perempuan yang bersuami. Dia merencanakan dan memerintahkan pembunuhan kepada Uria. Dan dia berbohong Bapak Ibu. Dalam ayat 9, Tuhan berfirman melalui Nabi Natan, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?" Dia menghina Tuhan, Bapak Ibu. Dan Tuhan hanya menjauhkan dosanya. Hakim yang adil seperti apakah Tuhan itu? Apakah Tuhan mengabaikan pemerkosaan dan pembunuhan dan kebohongan yang dilakukan Daud? Hakim yang benar tidak melakukan itu. Itu yang ada dalam pikiran dan perasaan kita, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu masalah teologis terbesar Paulus. Sangat berbeda dari apa yang orang pergumulkan hari ini. Bagaimana Tuhan dapat mengampuni dosa dan tetap menjadi benar? Inilah yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 25-26. Allah mengedepankan Kristus sebagai pendamaian oleh darahnya untuk diterima dengan iman. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran yang adil dari Tuhan Allah. Karena dalam kesabaran ilahinya, Dia telah membiarkan dosa-dosa sebelumnya. Hal itu untuk menunjukkan kebenarannya yang adil pada saat ini, sehingga Dia menjadi adil dan membenarkan orang yang beriman kepada Yesus. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarahan kita yang muncul ketika Allah tampaknya hanya mengabaikan dosa Daud akan menjadi kemarahan yang baik apabila Allah hanya menyapu dosa Daud di bawah karpet. Ternyata tidak demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Allah tidak melakukan seperti apa yang mungkin kita bayangkan. Allah melihat ke depan sejak zaman Daud selama berabad-abad hingga kematian putranya Yesus Kristus yang akan mati menggantikan Daud. Sehingga iman Daud pada belas kasihan Allah dan pekerjaan penebusannya di masa depan menyatukan Daud dengan Kristus. Dan di dalam pikiran Allah yang Maha Tahu, dosa Daud dihitung sebagai dosa Kristus, dan kebenaran Kristus dihitung sebagai kebenaran Daud. Dan Allah dengan adil menanggung dosa Daud demi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kematian anak Allah sudah sangat berlebihan, dan kemuliaan Allah yang dijunjung oleh anak Allah sangat besar ketika Allah dibenarkan dengan mengabaikan perzinahan dan pembunuhan serta kebohongan Daud. Dan ingat, hal itu termasuk dosa dan kejahatan milik kita juga, Bapak Ibu.
maka Allah memelihara kebenaran dan keadilannya yang sempurna, sementara pada saat yang sama menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang memiliki iman kepada Yesus. Tidak peduli berapa banyak atau berapa besar dosa mereka. Ini adalah kabar baik yang tak terkatakan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tidak peduli betapa sedihnya perasaan bersalah yang kita rasakan, atau betapa buruknya kita telah berdosa. Kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan mencari pengampunannya, sama seperti yang dilakukan Daud. Kita mungkin masih harus mengalami konsekuensi dari tindakan kita, tetapi pengampunan Tuhan selalu tersedia apabila kita mengakui dosa kita kepadanya dan benar-benar menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Jika kita bertobat, Tuhan akan mengembalikan kita ke tempat yang penuh kasih dan anugerah. Amin.